Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'anam. Kaidah 5. Al-qaidatul khamisatu, kaidah yang kelima. Al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi, memerintah sesuatu atau perintah terhadap sesuatu adalah larangan untuk berbuat sebaliknya. Orang kalau merintah A begitu, berarti maknanya jangan berbuat kebalikannya, jangan berbuat entah lawannya itu satu atau lebih. Perintah terhadap sesuatu adalah larangan dari lawannya. Jadi perintah sesuatu, larangan untuk mengerjakan lawannya. Entah lawannya tadi hanya satu atau banyak. Contohnya perintah iman berarti larangan untuk berbuat kekufuran. Lawan iman satu tok, yaitu kufur. Ada juga kadang lawan itu lebih dari satu, seperti perintah untuk berdiri. Madeko berarti larangan dari yang selain berdiri, lawan dari berdiri. Duduk, tengkurap, sujud, jongkok, delosor, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Kenapa kok perintah sesuatu itu larangan dari lawannya? Li'anna al-amra bisyai' yadullu 'alal wujub. Wa min lawazimil wujub tarku jamil 'adat. Wa dal 'ala syai' dalun 'ala lawazimihi. Wal amru dalun bil iltizam 'ala tarki jamil 'adat. Karena perintah sesuatu itu menunjukkan wujub. Kan kemarin kita bahas perintah itu menunjukkan wajib. Nah, sedangkan lawazimnya wajib, sesuatu yang mengikat pada perkara wajib, itu meninggalkan seluruh lawannya. Maka otomatis perintah itu juga menunjukkan meninggalkan seluruh larangan. Krono adal ala syai' dalun ala lawazimi. Petunjuk atas sesuatu itu juga petunjuk atas sesuatu, petunjuk atas lawazimnya. Contohnya begini. Asap itu menunjukkan adanya api. Asap menunjukkan adanya api. Walaupun kita nggak melihat apinya ya, bahwa di balik tembok situ ada asap. Oh, berarti ada api. Lah, namanya petunjuk itu nggak cuma menunjuk api saja, tapi semua yang kaitan dengan api. Lawazimnya api. Sesuatu yang menetap pada api. Contohnya sifat membakar, sifat panas. Ini kita nggak bicara tentang hakikat ya, panas membakar sangka Allah. Tapi lazim secara adat ya. Jenenge geni api pasti ada panasnya, ada terbakarnya. Artinya asap itu juga menunjukkan sifat panas api, juga sifat membakarnya api. Enggak cuma api, tapi lawazimnya juga api dan yang berkaitan dengan api. Itu juga perintah menunjukkan apa? Wajib. Lah, lawazimnya wajib. Wong ini kewajiban itu punya apa? Ketetapan sebagaimana tadi api punya membakar, panas. Kewajiban juga dia punya sesuatu yang menempel pada dia, sesuatu yang terikat pada dia, yang nggak bisa lepas. Ya kui ninggal nih lawan nih. Perintah ngadeg berarti ninggal ke lungguh atau terlentang dan semacamnya. Itu namanya lawazimul wujub. Maka perintah atas sesuatu berarti juga perintah atas lawazimul wujub, yaitu meninggalkan seluruh lawan-lawannya. Maka kesimpulannya al-amru bisyai' nahyun 'an diddihi. Perintah sesuatu itu otomatis larangan untuk mengerjakan lawannya. Paham ya?
Al-qaidah sadisah, idza fu'ila al-ma'muru bi ala wajhi yakhrujul ma'muru an uhdatil amr. Jika perintah sudah dikerjakan sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan caranya, maka al-ma'mur, perkara yang diperintah tadi atau perintah, keluar dari tuntutan. Jadi kalau satu perintah sudah dikerjakan sesuai dengan prosedurnya, maka sudah tidak ada lagi tuntutan. Fa idza adimal ma' thumma tayammama thumma shalla kharajan min amri fala qada alaihi idza wajada al-ma'. Maka dari kaidah sini, jika tidak ada air kemudian seseorang tayamum lalu dia sholat, maka dia keluar dari tuntutan perintah sholat. Artinya tidak ada qada lagi, nggak perlu qada ketika dia menjumpai air. Ini apa? Wis menjalankan perintah sesuai dengan prosedurnya. Falam tajidu ma'au fatayammamu sa'idan thayyiba. Karena prosedure ala wajhi tadi, yaitu jika seseorang tidak menjumpai air maka tayammum. Li'annahu law lam yakhruj an uhdatihi lawajaba 'alaihi fi'lul ma'mur bih tsaniyan wa tsalitsan wa lam jarra. Nyapa kok wong wis ngerjakne perintah sesuai SOP, sesuai prosedur ini cukup, tidak perlu muqadha, sebab nek diwajibne ngodok orang sudah mengerjakan sesuai prosedur, tapi tetap ada tuntutan mengerjakan lagi, maka la wajib alaihi fi'lul ma'mur bi tsalitsan wa lam jarra. Akhirnya genek entek, akhirnya terulang. Padahal kita sudah bahas kemarin bahwa perintah itu pada dasarnya tidak menuntut pengulangan. Wong nek gerek banyu dikongkon tayamum. Tapi ketika orang sudah melakukan tayamum sesuai SOP, ketika agak cuma air tetap dikon kodok, kan lucu. Akhirnya mulek kae. Mari ngono, ngodok. Lah ngodoke nggih tayamum pisan. Ini ngodok meneh keneken teh. Apa meneh? Al-qaidah sabi'al qadha bi amrin jadid. Qadha itu melalui perintah yang baru. Artinya jika tidak ada perintah untuk mengqadha, berarti tidak wajib mengqadha. Ini berdasarkan hadis Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wa la nu'mar bi qadha'is shalah. Kita para wanita diperintah untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah mengqadha salat. Berarti jika orang haid itu kemudian dia tidak puasa, wajib mengqadha. Tapi nek salat, haid gak oleh salat, maka tidak wajib mengqadha. Lho nyapa? Nek ora memang diperintahkan ngodok kuwi poso duduk salat. Walaupun ada hikmahnya, tapi alasan yang pertama itu bukan karena ini memberatkan atau ini tidak, bukan. Alasan pertama karena memang qadha puasa itu diperintahkan, sedangkan qadha salat itu tidak diperintahkan. Paham ya? Di alasannya kuwi. Karena ana qadha kuwi harus melalui perintah. Kemudian ini dalil syar'inya ya. Sekarang dalil aklinya bagaimana? Dalil akli ini wali anna qaulal qa'il li ghairi if'al hadzal fi'l wal itsnain masalan la yatanawalu fi'lahu fi ghairi. Nek ana wong ngomong, "Wi Rabi, kowe mangan ning aku sesuk dina Senin." Dina Senin dhek gak iso teko, mbuh nyapa keturun mbok apa. Nah, maka otak normal enggak boleh dia datang-datang besok dina Selasa. Aku pengen mangan, lho gak iso. Kowe tak kongkon ini dina Senin. Nek kowe gak iso ya wis selesai. Kecuali ada perintah baru. Mrene meneh mondok. Nah, begitu itu. Jika tidak ada perintah baru, maka sudah selesai. Ini dalil akline ngono kuwi.
Paham ya? Jadi ini pembahasannya dawa gitu, langsung ya. Al-qaidah ats-tsaminah al-amru al-muta'alliq 'ala al-ism yaqtadi iktisar 'ala awwalihi. Perintah yang berkaitan dengan satu nama, satu sebutan menuntut al-iktisar 'ala awwalihi dengan tuntutan minimal. Jadi perintah yang dikaitkan dengan nama itu menuntut tuntutan minimal. Maksudnya piye? Wa ma'na hadhil qaidah idza 'allaqa al-hukm 'ala ma'nan kulliyyin law juz'iyyatun mutabayyinatun fil 'uluwi wat tana'ah yaqtasiru dzalika al-hukm 'ala adna al-maratib li tahqiqil musamma bidzalik. Wa amthali yaqulu sallallahu alaihi wasallam thumma raka' hatta tatma'inna raki'an fal amru bit tuma'ninah yaktafi bi adna rutbatin sahhat fihi tuma'ninah. Jadi ini ono perintah sing kaitan pada satu nama. Ini banyak sekali itu. Dan nama ini itu punya bagian-bagian. Punya tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan maksimal, ada normal, ada minimal. Maka syariat, karena syariat ini memang dibangun sebetulnya itu atas kemudahan dan kemaslahatan, maka akan orang itu mengerjakan minimal nama tersebut, maka sudah cukup dianggap sudah mengerjakan. Tumak ninah dalam sholat itu kan wajib. Nah, tumak ninah itu kan nama. Perintah dikon tumak ninah. Kowe kudu tumak ninah. Nah, tumak ninah sendiri itu kan punya bagian-bagian, punya tingkatan. Enek tingkatan tumak ninah sing 5 menit maksimal, 10 menit, setengah jam. Enek minimalnya tumak ninah. Jadi sing jadi perlu ukuran subhanallah. Sebetulnya enggak mesti kata-kata subhanallah, enggak. Jadi sekira dianggap dia berdiam. Ada pembeda antara rukun satu dengan rukun kedua dalam sholat itu. Paham ini? Set. Ini minimal. Artinya kalau orang itu mengerjakan tumakninah dengan durasi yang singkat tadi, hanya 1-2 detik, sekira sudah tampak itu mana rukun 1, rukun 2, mana rukuk, mana i'tidal, maka sudah selesai. Contohnya, kowe di konsolat. Salat toh. Minimal salat itu berapa? 2 rakaat. Maka 2 rakaat sudah selesai. Cukup. Walaupun kata-kata salat itu juga bisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paham ini? Dan ini banyak berlaku dalam banyak kasus. Oke, nek dikon perkara sing kuli, artinya kuli itu dia punya bagian-bagian, punya tingkatan, makna umum gitu itu, maka cukup diambil yang minimal. Walaupun tentu saja yang terbaik itu yang diambil sing maksimal. Jadi betala Ibrahim rabbul kalimatin fatam mahfuz. Nek dikongkon disempurnake. Ini bukan kaitan mana yang lebih baik. Ini kaitannya karo sudah dianggap menjalankan perintah atau tidak. Jadi sing minimal itu sudah dianggap menjalankan perintah. Resik-resik karena ini umum. Ya, pokoknya resik-resik berarti kan. Pokoknya resik. Tapi sempurnane ya dari syar'i sampai sempurna. Ngomong kita kon. Kowe ngaji Quran. Kata-kata ngaji Quran ada tingkatannya. Ada bagian-bagian. Maka minimal ngaji Quran itu dianggap berapa? Ngomong 1 ayat ya sudah. Ketika Anda membaca 1 ayat sudah dianggap tidak melanggar. Maksudnya. Tapi tentu saja kalau umpama mengerjakan yang lebih banyak itu lebih baik. Waminda la wajib alaina idqu raqabatin wa qatasarna ala misma raqaba ajza wa in kana adar riqab. Makane nek ana ayat atau hadis hukuman memerdekakan budak tanpa ada qayyid ya. Memerdekakan budak itu saja. Kata-kata budak itu ada tingkatan-tingkatannya kan.
budak sing regane 5 juta, budak murahan. Ada mungkin harganya 10 sampai miliaran. Terus bagaimana? Ya sudah, budak gitu saja cukup. Budak wis cukup walaupun murah. Oleh jemalan anak tik raqabah bi alfi dinarin, enggak wajib kita merdekakan dengan harga yang tertinggi yaitu 1000 dinar. Walakin la yakfa anal ihtiyat al-akhdhu bi akhir al-ism ay bi ala rutbatan minhu. Tapi tentu saja yang paling hati-hati kita mengambil nama yang dengan tingkatan yang maksimal. Itu sing minimal. Kon ngaji, ya maksud ngaji sampai ngalim. Kon ngapal Quran ya sampai ini tentu saja kalau tidak ada qayyidnya. Nek qayyid itu ya gak mlebu kaidah iki. Kowe ngaji 8 tahun. Ya wis 8 tahun berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-qaidah tasi'ah, kaidah yang ke-9, al-amru ba'da an-nahyi yufidul ibahah. Perintah yang jatuh setelah larangan, yang ada setelah larangan adalah menunjukkan ibahah. Di sini sebetulnya khilafiyah. Sebagian ulama al-amru ba'da an-nahyi yufidul wujub atau lil wujub. Perintah setelah larangan kembali ke asal dari perintah tersebut, yaitu untuk wajib. Tapi pendapat jumhur ulama dan yang dianggap kuat, enggak. Perintah jika didahului larangan, jadi larangan kemudian ada perintah menunjukkan sudah dibolehkan. Larangan tersebut menjadi kebolehan, syar'an maupun aklan. Kalau aklannya bagaimana? Litabaduril ibahah ila dhihni fi dzalika li ghalabati isti'mali fi hina idzin wa tabadur alamatul haqiqah. Karena apa? Perkara kuwi ketika dilarang kemudian dibolehkan, maka otak kita akan menangkap bahwa maksud dari perintah tadi adalah untuk membolehkan, untuk menganulir dari larangan yang pertama. Umpama, jangan tidur di atas kursi. Kemudian, tidur di kursi. Maksudnya itu apa? Ini kebolehan untuk tidur di atas kursi. Di perkara kuwi nek dilarang, jangan masuk rumah saya. Kemudian silahkan masuk. Maksudnya kebolehan. Mafhum ya? Itabaduril ibahah wa tabadur alamatul haqiqah. Krana age-age ini atau seketikanya ibahah dari perintah yang jatuh setelah larangan. Itabadur itu maksudnya otak kita itu akan menangkap pertama kali atau menangkap seketika, nggak pakai lama, bahwa maksud perintah tadi adalah pembolehan. Watabadur alamatul haqiqah. Kesegeraan atau tangkapan pertama semacam ini adalah tanda dari hakikat. Dan hakikat didahulukan dari yang lainnya. Kemarin kita bahas bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah. Yang diunggulkan dari satu ungkapan itu hakikat, bukan majaz. Kemarin sudah kita bahas, umpama aku ngomong, saya tadi lihat macan. Maka maksud macan di sini tentu saja adalah macan yang asli itu hewan. Kecuali kalau ada korina. Aku melihat macan di kelas. Nah, berarti maksudnya macan kelas, orang yang paling berani. Mafhum ya? Nah, tabadur, tangkapan pertama, ini alamat atau tanda dari hakikat. Makanya didahulukan yang lain.
Nah, perintah selepas larangan itu tangkapan pertama otak kita yang dimaksud adalah pembolehan. Nah, kayak tadi, jangan masuk rumah saya. Kemudian silahkan masuk. Atau monggo masuk. Maksudnya perintah ini tentu saja bukan wajib tapi membolehkan. Itu aklannya. Adapun syar'annya diantaranya ayat Al-Quran, wa idza halalatum fastadu. Jika Anda sudah keluar dari ihram dan tanah haram, sudah halal, maka boleh untuk memburu hewan. Jika Anda sudah halal, maka berburulah. Perintah di sini bukan menunjukkan wajib. Berhalal terus wajib berburu, enggak. Maksudnya Anda boleh berburu. Karena sebelumnya ketika ihram tidak boleh berburu. Jadi jatuhnya fastadu yang merupakan perintah selepas firman Allah, "Uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla 'alaikum ghairu muhillis shayd wa antum hurum", menunjukkan lil ibahah. Istiyad atau berburu itu ibahah, boleh, tidak wajib. Paham ya? Larangan ini dibentuk ini ghairu muhillis shayd wa antum hurum. Jadi dibolehkan untuk kalian semua memakan binatang ternak, unta, sapi, kambing selepas disembelih kecuali yang diharamkan, yaitu bangkai, darah dan babi. Ghairu muhillis shayd wa antum hurum, maksudnya uhillat lakum hadhil asya', hewan ternak ini dihalalkan untuk kalian min ghairi an tastahillu shayda wa antum muhrimun, tanpa kalian berburu dalam keadaan apa? Ihram. Nah, kalau sudah enggak ihram, ini kan larangan apa? Berburu ketika ihram. Wa idza halaltum, ini kan jatuh setelah larangan. Jika dalam keadaan halal fastadu, maka silahkan berburu. Maksudnya apa? Dibolehkan untuk berburu. Contohnya lagi, kuntu nahitukum an luhumil adahi fawqa thalathin min ajli dafah. Dulu saya melarang kalian untuk memakan daging daging kurban lebih dari 3 hari. Ngapa? Karena min ajli dafah, karena enenge kelompok-kelompok lemah saking wong-wong Badui. Maksudnya jangan disimpan lebih dari 3 hari. Karena pondang dibagekno, dan disodakono, karena akeh wong sing ora mampu. Nah, sekarang keadaan sudah longgar. Fakulu minha wadakhiru, maka boleh kalian makan dan menyimpan lebih dari 3 hari. Daging kurban itu disimpan sampai 7 hari, 8 hari, setahun pun boleh. Karena apa? Wis gak enek neh dafah, sudah tidak ada lagi kelompok-kelompok yang kelaparan. Paham ya? Nah, adanya larangan untuk menyimpan kemudian pembelian, maksudnya pembelian di sini bukan wajib. Paham ya? Tapi tentu saja ini kalau tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah bisa tadi ya ibahah, bisa jadi sunnah. Contoh, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fal'an fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Ini kan perintah fazuruha jatuh setelah larangan. Apakah ibahah? Aslinya ibahah. Nah, tapi karena melihat qarinah dalil-dalil yang lain bahwa ada perintah untuk ziarah kubur dan Nabi juga melakukan ziarah kubur, maka ziarah kubur hukumnya mustahab atau sunnah. Jadi kalau ada qarinah ya bisa jadi al-amru ba'dan nahi yufidul amr, bisa istihbab atau wajib. Dilihat kondisinya dan dalil-dalil yang lain. Fatah.